Di tengah kesunyian, seorang wanita berdiri dengan seorang bayi di pelukannya. Bibirnya pecah-pecah, matanya penuh air mata, tetapi tatapannya kuat. Terkadang takdir dimulai dengan air mata seorang ibu, kelahiran iman dimulai dengan tangisan bayi, dan keajaiban tumbuh di tempat yang tak mungkin. Ini bukan hanya kisah seorang ibu, tetapi kisah tentang penyerahan, kesabaran, dan kepercayaan tak terbatas kepada Allah. Ini adalah kisah Ka'bah, keluarga Nabi kita, dan kisah Hajar. Kita akan menceritakan bagaimana setetes air berubah menjadi umat yang besar. Sebelum memulai video ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe agar kamu mendapat notifikasi video lainnya. Kalau kamu sudah siap, ayo kita mulai. Asal-usul Hajar, terdapat berbagai riwayat sejarah tentang keluarga dan masa lalu Hajar. Beberapa sejarawan mengatakan dia berasal dari keluarga bangsawan, sementara yang lain mengatakan dia adalah seorang pelayan di istana Raja Mesir. Saat itu, Mesir adalah peradaban yang besar dan maju, dan istana Firaun adalah rumah bagi banyak pelayan. Dalam masyarakat Mesir kuno, budak dan pelayan, terutama yang bertugas di istana, memiliki status yang berbeda. Hajar tumbuh dalam lingkungan seperti itu. Beberapa riwayat menggambarkan dia sebagai putri dari keluarga bangsawan, sementara yang lain menggambarkannya sebagai salah satu dari banyak pelayan yang bekerja di istana untuk berbagai tugas. Hanya Allah yang tahu asal-usulnya yang sebenarnya. Yang pasti adalah Hajar adalah wanita salehah yang takut kepada Allah. Dia dikenal karena imannya yang tak tergoyahkan kepada Allah, kepercayaannya pada rencana ilahi, dan penyerahan dirinya sepenuhnya kepada kehendaknya. Kualitas-kualitas ini memberinya tempat yang terhormat dan suci sepanjang sejarah. Hajar adalah wanita yang memegang tempat yang sangat istimewa dalam Al-Quran. Dia bukan seorang nabi, tetapi dia suci. Biasanya, ketika Anda melihat kisah-kisah para nabi, Anda melihat bahwa mereka atau orang-orang yang beriman kepada mereka ditolak dan seringkali jatuh ke tangan para penindas dan menderita. Contohnya, Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra yang paling dicintai ayahnya, namun ia dilemparkan ke dalam perbudakan dan penjara. Seringkali, para nabi ditinggalkan di bawah belas kasihan orang lain. Namun, kisah Hajar sangat berbeda. Sebaliknya, dia ditinggalkan dalam perawatan seorang nabi dan istrinya, tetapi terlempar ke dalam pusaran ketidakpastian dan harus menemukan jalannya sendiri. Kisahnya adalah salah satu pelajaran iman dan kepastian di saat ketidakpastian yang mendalam. Pada akhirnya, tidak ada satu hari pun dalam setahun ketika Hajar tidak diingat dan dihormati. Seorang wanita yang bisa saja mati, dilupakan, dan ditolak telah menjadi salah satu wanita yang paling dihormati dalam sejarah. Orang-orang terus-menerus mengingat kesabarannya dan ibadahnya. Hajar namanya. Orang Indonesia menyebutnya dengan Siti Hajar. Al-Quran tidak pernah menyebut langsung namanya. Bahkan sekadar menyebut Ismail juga tidak. Padahal dari darah, air susu dan doanya lahir dan besar seorang nabi yang meneruskan generasi para nabi berikutnya hingga Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Darinya juga lahir ritual ibadah yang disyariatkan, yaitu sa'i, rukun haji, kegiatan lari-lari kecil dari Bukit Syafa dan Bukit Marwah. Demikian keterangan Ibnu Abbas dalam riwayatnya di Tafsir At-Tabari. Tidak banyak perempuan yang menjadi sebab lahirnya sebuah ritual ibadah suatu agama, terlebih pada agama yang lahir dalam tradisi patriarki. Bin Syati ketika membahas tentang ibu Nabi Ismail, Hajar, ia mengutip satu ayat di surah Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati, ya Tuhan, yang demikian itu, agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surah Ibrahim ayat ke-37. Jika melihat runtutan ayat dalam Mushaf Utsmani, ayat di atas merupakan rangkaian doa Nabi Ibrahim dari ayat 35 sampai 41 Surah Ibrahim. Meskipun demikian, daripada doa-doa yang lain, doa di ayat 37 ini sangat identik dengan perjuangan Siti Hajar, ibu Nabi Ismail, untuk mendapatkan makanan dan minuman untuk Nabi Ismail kecil yang sedang menangis karena lapar dan haus. Dugaan ini dapat dilihat pada beberapa penafsiran para mufasir seperti At-Tabari, As-Samarqandi, Ar-Razi, dan lainnya. Hajar dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, Nabi pilihan Allah, diuji berkali-kali dengan iman dan kesabarannya. Dia melakukan perjalanan ke berbagai negeri dengan istrinya, Sarah, menyebarkan pesan Allah. Sarah adalah wanita salehah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah datang ke Mesir, ada seorang Firaun di sana.
Saat itu, Mesir luas dan kuat karena berkah sungai Nil. Bahkan di saat kekurangan, Mesir memiliki banyak makanan. Namun, Firaun saat itu adalah penguasa yang kejam. Dalam sebuah hadis panjang di Bukhari diceritakan bahwa Firaun ini menyukai wanita cantik dan akan mengambil mereka untuk dirinya sendiri dan membunuh suami mereka. Dia memiliki keinginan yang ekstrim untuk wanita yang sudah menikah. Dia sesat dalam hal ini. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah tiba di Mesir, rahmat dan kecantikan mereka sampai ke istana Firaun. Mendengar tentang kecantikan Sarah, Firaun memerintahkan tentaranya untuk membawa Sarah ke istana. Nabi Ibrahim alaihissalam tahu betul bahwa Firaun itu kejam. Jika Firaun tahu bahwa Sarah adalah istrinya, dia bisa menyakiti mereka. Ketika ditanya tentang Sarah, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Dia adalah saudara perempuanku." Ini tidak sepenuhnya bohong karena orang-orang beriman seperti saudara dan saudari dalam iman. Jadi, dalam pengertian itu, dia adalah saudara perempuannya. Mendengar bahwa Sarah adalah saudara perempuan Nabi Ibrahim alaihissalam, Firaun sedikit tenang, tetapi karena kecantikannya, dia masih ingin menjaga Sarah di dekatnya di istana dan dia menyukai Sarah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dipanggil sang raja, kemudian ditanya, "Wahai Ibrahim, siapakah wanita yang bersamamu itu?" Ibrahim menjawab, "Dia adalah saudariku." Lalu Ibrahim kembali kepada Sarah dan berbisik, "Katakan seperti apa yang saya sampaikan, baru saja aku bilang, kau adalah saudariku dalam keimanan. Toh, tidak ada orang beriman di tempat ini selain aku dan kamu." Kemudian Sarah dibawa menghadap raja. Sebelumnya Sarah berwudu dan sholat lalu berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku beriman kepadamu dan kepada Rasul-Mu. Jangan biarkan orang lain menyentuh tubuhku kecuali suamiku. Jauhkanlah aku dari raja kafir itu." Tiba-tiba langkah raja itu terhenti hingga kakinya tidak menempel ke tanah selain ujung-ujung jari jemari kakinya. Al-A'raj berkata bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman menyampaikan, sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Sarah berdoa, "Ya Allah, seandainya dia, raja sampai mati, bisa-bisa aku dituduh telah membunuhnya." Maka Sarah dibawa kepada raja yang telah berdiri di hadapannya. Lalu Sarah berwudu dan sholat kemudian berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku beriman kepadamu dan kepada Rasul-Mu. Jangan biarkan orang lain menyentuh tubuhku kecuali suamiku. Jauhkanlah aku dari raja kafir itu." Maka tiba-tiba langkah raja terhenti hingga kakinya tidak menempel ke tanah selain ujung-ujung jari jemari kakinya. Lalu Sarah dibawa untuk kedua atau ketiga kalinya menghadap raja. Lalu raja berkata, "Demi Allah, perempuan yang kalian bawa ke hadapanku itu bukan manusia, tapi setan. Kembalikan wanita itu kepada Ibrahim dan berikan dia upah." Maka Sarah kembali kepada Ibrahim lalu berkata, "Apakah kamu menyadari bahwa Allah telah membuat hina orang kafir itu? Bahkan dia menghadiahi seorang hamba sahaya perempuan." Hadis riwayat Bukhari. Pada hadis ini dipahami bahwa Ibrahim benar-benar dalam keadaan terdesak. Mau tidak mau Sarah akan diambil paksa oleh sang raja untuk dijadikan istri. Melawan pun sepertinya percuma. Untuk mengambil risiko paling ringan, ia menyuruh Sarah agar mengaku sebagai saudara perempuannya kepada raja. Sebab jika mengaku sebagai istrinya, maka selain Sarah dirampas, Ibrahim juga akan dibunuh karena kecemburuan raja. Tapi jika mengaku sebagai saudara, nyawa Ibrahim tetap selamat. Penjelasan ini disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, yang juga didukung oleh Imam Al-Munziri dalam Hasyiatus Sunan, Ibnu Hajar. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, Sarah dan Ibrahim hanya bertawakal kepada Allah dan memohon keselamatan kepadanya. Doa Sarah dan Ibrahim tidak hanya membuat keduanya selamat dari tangan besi sang raja, tetapi juga meluluhkan hatinya. Mereka dihadiahi seorang budak perempuan bernama Hajar yang kelak akan melahirkan Ismail. Hajar juga bukan orang sembarangan. Ia merupakan wanita berkebangsaan Mesir yang cantik, salehah, cerdas, dan memiliki kualitas spiritual cukup matang. Tampaknya sang raja memiliki standar seleksi cukup ketat untuk hamba sahayanya. Kisah perjalanan rumah tangga Ibrahim juga disampaikan dalam sejumlah ayat Al-Quran. Hajar menjadi bagian dari keluarga Ibrahim. Pelayan itu adalah Hajar. Bahkan, namanya bukan Hajar. Kata Hajar berarti hadiah, pahala, atau persembahan. Sarah tersenyum dan berkata, "Allah melindungiku dari penindas dan memberiku Hajar sebagai hadiah." Sarah membawa Hajar bersamanya dan kembali kepada Nabi Ibrahim. Dengan cara ini Hajar yang pernah tinggal di istana Firaun menjadi bagian dari rumah tangga suci Nabi Ibrahim. Awalnya, Hajar bukan seorang mukmin. Ini bukan kisah seorang nabi yang mengambil seorang budak, tetapi kisah seorang pelayan dari istana Firaun. Hajar tidak perlu tahu siapa Ibrahim saat itu. Di matanya, Sarah benar-benar tampak seperti seseorang yang istimewa, seperti yang dipikirkan Firaun.
Saat bepergian dengan Ibrahim dan Sarah, Hajar menyaksikan iman mereka dan pengabdian mereka kepada Allah. Wanita dari istana Mesir ini melangkah ke kehidupan baru di mana karakter dan kebajikannya mendapatkan nilai yang lebih tinggi, dan dengan kehendaknya sendiri dia percaya. Sama seperti Sarah yang teguh dalam imannya, Hajar juga teguh dalam imannya. Dia menjadi seorang wanita beriman. Pernikahan Nabi Ibrahim dan Hajar. Seiring berjalannya waktu, Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi tua dan tidak bisa memiliki anak. Dia sendiri menawarkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikahi Hajar. Dia sepenuhnya percaya bahwa Allah telah menjanjikan anak kepada garis keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi dia mandul. Menurut beberapa laporan, dia membuat tawaran ini dengan tulus agar janji Allah terpenuhi dan Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki keturunan. Tindakan ini menunjukkan pengorbanannya, keegoisannya, dan penyerahannya kepada Allah. Setelah pernikahan, ikatan suci terbentuk antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan Hajar, ikatan yang meninggalkan jejak abadi pada generasi mendatang. Pada titik ini, Hajar memperoleh peran dan kepentingan spiritual yang lebih besar. Setelah pernikahannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah memberkati mereka. Hajar segera hamil. Kelahiran putranya, bayi Ismail alaihissalam, tidak kurang dari sebuah keajaiban. Itu adalah momen berkat dan kesucian yang besar. Kelahiran ini tidak hanya membawa sukacita besar bagi keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi juga merupakan tanda yang jelas dari kekuasaan dan rahmat Allah. Hajar percaya bahwa dia telah menjadi istri seorang nabi dan ibu dari seorang nabi. Lihatlah perubahan dalam hidupnya. Ada banyak wanita di istana Firaun, namun Allah memilih Hajar dan menempatkannya dalam perjalanan yang unik ini. Dia membawanya ke dalam rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan cara ini, dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam datang banyak nabi, tetapi dari garis Ismail alaihissalam tidak ada nabi lain yang datang kecuali satu, hanya Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang datang dari keturunannya. Ini adalah garis keturunan terpilih di mana Allah menempatkan cahaya kenabian terakhir, dan Ismail alaihissalam menjadi nenek moyang dari orang-orang yang akan membawa wahyu terakhir Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah telah hidup bertahun-tahun tanpa anak, merasakan kerinduan menjadi orang tua. Allah memberi mereka Ismail melalui Hajar, tetapi Sarah merasa bahwa Ibrahim lebih memperhatikan Hajar dan putra mereka Ismail. Sarah adalah wanita yang saleh dan sabar, tetapi dengan perasaan manusia, dia merasakan perjuangan batin terhadap situasi ini. Dari titik ini, beberapa laporan dan cerita membawa hal-hal yang dapat disalahpahami. Beberapa mengatakan Sarah menyuruh Ibrahim bawa dia dan tinggalkan dia di padang pasir yang jauh, tetapi ini bukan kisah yang diceritakan dalam Islam. Ya, Sarah cemburu pada Hajar, tetapi Nabi Ibrahim tidak akan pernah membawa Hajar dan putranya sendiri ke padang pasir kosong hanya karena Sarah memintanya. Kemudian dalam cerita, Hajar sendiri bertanya, "Apakah Allah memerintahkanmu untuk melakukan ini?" Kemudian kita memahami bahwa Nabi Ibrahim tidak melakukannya sendiri, tetapi atas perintah Allah. Dengan kebijaksanaan Allah, ini menjadi awal dari perjalanan baru bagi Nabi Ibrahim, Hajar dan putra mereka yang masih kecil, Ismail alaihissalam. Perintah Allah dan kepergian ke Mekah. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa Hajar dan putranya yang masih kecil ke lembah yang kering dan kosong dan meninggalkan mereka di sana. Lembah itu kemudian dikenal sebagai Makkah, tetapi saat itu tidak ada pohon, tidak ada air, dan tidak ada kehidupan manusia. Saat itu, Ka'bah terkubur di bawah tanah dan pasir, hanya fondasinya yang tersisa. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, dia tidak bertanya, dia hanya berkata, "Saya bertawakal." Dia tidak bertanya lebih lanjut. Atas perintah Allah, dia membawa Hajar dan Ismail kecil ke Mekah. Gunung-gunung tandus, padang pasir yang membara, tidak ada air, tidak ada pohon, tidak ada pemukiman. Nabi Ibrahim alaihissalam menyiapkan tempat kecil untuk mereka, meninggalkan beberapa kurma dan air, dan kemudian dengan kesedihan yang mendalam dia berbalik dan pergi. Memikirkan hal itu, Nabi Ibrahim alaihissalam telah berdoa selama bertahun-tahun untuk seorang anak. Dia telah memohon kepada Allah selama bertahun-tahun, tetapi sekarang dia harus meninggalkan anak itu di padang pasir yang kosong, dan Nabi Ishak alaihissalam tidak akan lahir sampai 13 tahun lagi berlalu. Hal ini membuat perpisahan semakin menyakitkan. Saat itu, Ismail alaihissalam masih bayi, sepenuhnya bergantung pada ibunya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mulai berjalan pergi, Hajar mengajukan pertanyaan alami yang akan diajukan siapapun. "Ibrahim, apakah kamu meninggalkan kami di tempat kosong ini? Di sini tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada orang." Nabi Ibrahim alaihissalam diliputi emosi dan tidak bisa menjawab karena dia menjalankan perintah Allah. Dia tetap diam. Hajar bertanya lagi, tetapi dia tetap diam. Akhirnya Hajar berkata, "Apakah Allah memerintahkanmu untuk melakukan ini?" Nabi Ibrahim alaihissalam mengangguk tanda iya itu atas perintah Allah. Kepercayaan Hajar kepada Allah. Menyadari bahwa ini adalah ketetapan Allah, Hajar dengan iman yang tak tergoyahkan berkata, "Jika ini adalah perintah Allah, maka dia tidak akan pernah meninggalkan kami. Allah cukup bagi kami." Dengan kata-kata ini,
Hajar menaruh kepercayaan penuhnya kepada Allah dan menerima untuk tinggal di lembah itu bersama putranya yang tidak berdosa dengan penyerahan diri penuh, ketenangan penuh, kepercayaan penuh. Bayangkan seorang wanita sendirian di padang pasir dengan seorang bayi di pelukannya, namun di dalam hatinya ada kedamaian yang mendalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan pergi dengan kesedihan yang berat. Ketika dia mencapai titik di mana mereka tidak bisa lagi melihatnya, dia berhenti di belakang gunung dan dengan air mata berlinang berdoa kepada Allah. Ya Tuhanku, aku telah menempatkan sebagian dari keluargaku di lembah tanpa tanaman di dekat rumah suci-Mu. Ya Tuhanku, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikan hati orang-orang cenderung kepada mereka, dan berikanlah mereka buah-buahan untuk rezeki mereka, agar mereka bersyukur. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam mungkin hanya berharap agar beberapa suku menemukan mereka dan membawa makanan dan air, tetapi doanya begitu tulus dan sepenuh hati sehingga Allah menghormatinya dengan cara yang tidak dia duga. Saat ini, ribuan tahun kemudian kita masih mengingat Hajar, kesabarannya dan penyerahannya, dan kita menghormati keturunannya yang agung, Nabi Muhammad SAW. Dengan cara yang sama dalam doanya, Nabi Ibrahim alaihissalam juga berkata, Ya Tuhanku, berikanlah mereka buah-buahan, yang berarti tidak hanya iman dan sholat, tetapi juga rezeki, dan Allah memberi mereka rezeki. Beberapa hari kemudian, makanan dan air yang dimiliki Hajar benar-benar habis. Ismail alaihissalam sangat haus dan mulai menangis. Hajar takut putranya akan mati kehausan, menjadi putus asa. Dia mulai mencari bantuan, berlari di antara Bukit Safa dan Marwah, berharap menemukan kafilah atau sumber air. Dia mendaki Bukit Safa dan melihat sekeliling, tetapi tidak melihat apa-apa. Kemudian dia turun dan mendaki Bukit Marwah lagi. Dia tidak menemukan apa-apa. Dia mengulangi ini 7 kali, berlari dalam keputusasaan mencari air. Pada putaran ke-7, ketika dia benar-benar kelelahan, dia kembali ke bayi Ismail alaihissalam. Dia melihatnya memukulkan kakinya ke tanah. Pada saat itu air mulai memancar dari bumi. Ibu kita Hajar melihat air mengalir, takut air itu akan terbuang, jadi dia mulai mengumpulkannya dengan tangannya, mengatakan dalam bahasa Arab Zamzam, Zamzam yang berarti terus mengalir, terus mengalir. Dan kemudian Allah yang Maha Kuasa datang membantu mereka dan menyelamatkan mereka dari kehausan. Ini adalah mata air suci yang disebut Zamzam. Bahkan hari ini Zamzam terus mengalir di Mekkah, memberikan kehidupan dan penyembuhan kepada jutaan peziarah. Hari ini selama sa'i antara Safa dan Marwah, para peziarah mengingat pengorbanan Hajar. Kehidupan di Mekkah dan suku Jurham. Hajar alaihissalam dan Ismail alaihissalam terus hidup di lembah Mekkah yang tandus itu di bawah perlindungan Allah. Zamzam menjadi berkah yang besar, dan kafilah yang lewat mulai menetap di sekitarnya. Seiring waktu, apa yang dulunya merupakan lembah kosong menjadi pemukiman yang ramai. Suku Zurhum kemudian datang dan melihat burung-burung berputar di atas air, menyadari bahwa ada mata air di sana. Ini menjadi awal dari kehidupan Hajar dan Ismail di Mekkah. Suku itu meminta izin Hajar untuk menetap di dekat sumur Zamzam. Dia mengizinkan mereka, dan dengan demikian Mekkah secara bertahap menjadi tempat yang berpenduduk. Suku-suku datang, menetap, dan sebuah peradaban kecil tumbuh. Tetapi saudara-saudaraku, kata-kata yang diucapkan Hajar saat itu sangat penting. Allah tidak akan meninggalkan kita. Allah tidak melupakan hamba-hambanya. Kata-katanya adalah salah satu contoh terbaik dari kepercayaan kepada Allah di saat ketidakpastian. Mereka membawa makna ayat-ayat terindah dalam Al-Quran dan mencerminkan kebenaran yang diajarkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku sebagaimana hambaku berpikir tentangku, yang berarti apapun yang diharapkan hamba dari Allah, Allah akan memberikannya kepadanya. Jika Anda mengharapkan kebaikan, Allah memberi Anda kebaikan. Itulah janji Allah. Semoga kita semua dilimpahkan rezeki dan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lainnya dari Darkis Muslim Stories. Muhammadur Rasulullah.